Banyak sekali peristiwa dan kisah mengerikan di seluruh dunia yang wajib kalian ketahui. Salah satunya adalah Javed Iqbal, pembunuh berantai paling terkenal di Pakistan. Dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya harus dieksekusi dengan cara yang sama mengerikannya saat ia membunuh korbannya yang masih muda. Seorang hakim mengatakan kepada pembunuh berantai tersebut bahwa dia akan dicekik kemudian dipotong menjadi 100 bagian dan dimasukkan ke dalam larutan asam di depan orang tua korbannya. Pertunjukan kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bukan tanpa alasan. Ini semua karena Iqbal telah mengakui perkosaan dan pembunuhan terhadap 100 anak laki-laki. Dilanjutkan dengan pemotongan tubuh korban, kemudian melarutkan mayat mereka dalam larutan asam. Iqbal yang lahir di Lahore pada tahun 1956 menghabiskan puluhan tahun untuk merawat anak-anak muda yang melarikan diri, seperti yatim piatu dan pengemis, lalu membujuk mereka ke dunianya dengan berjanji kekayaan dan memberi mereka perlakuan khusus di rumahnya. Tetapi pada Desember 1999, dia mengaku telah membunuh 100 anak laki-laki selama 6 bulan sebelumnya. Dia menceritakan bagaimana dia memikat anak laki-laki, kebanyakan pengemis berusia 6 hingga 16 tahun. Mereka datang ke rumahnya dan dia melakukan pelecehan seksual dan membunuh mereka sebelum menghancurkan jenazah para korban dengan salah satu cara paling mengerikan yang tidak bisa dibayangkan. Meskipun kemudian dia menyangkal semua ini, Iqbal telah menyimpan catatan rinci tentang korbannya, termasuk nama, usia, dan foto mereka, dan pakaian anak-anak ditemukan di rumahnya bersama dengan bukti lainnya. Kala itu, sesaat sebelum dia ditangkap, Iqbal mengatakan kepada surat kabar The News di Lahore bahwa dia tidak menyesal. Dia tidak menyesal membunuh 100 anak dan mengingkari keadilan. Dia mengungkapkan bahwa dirinya bisa membunuh 500 anak, tapi dirinya telah berjanji ingin membunuh 100 anak. Dia mengklaim motifnya adalah balas dendam. Dia menceritakan bagaimana dia marah dengan polisi yang dia klaim telah memukulnya atas tuduhan menyodomi anak-anak pada tahun 1990. Dan padahal dia sudah membantah tuduhan tersebut, tetapi dia malah didakwa. Namun kemudian pernyataan ini ditentang oleh investigasi surat kabar. Di persidangannya, seorang hakim memberinya 100 hukuman mati dan memerintahkan agar dia dieksekusi dengan rantai yang sama yang dia gunakan untuk mencekik korbannya. Dan kemudian tubuhnya dipotong menjadi 100 bagian, satu potong untuk setiap korban, dan dilarutkan dalam cairan asam. Namun dia ditemukan tewas gantung diri di dalam sel penjaranya. Kematiannya dicatat sebagai bunuh diri. Jadi bagaimana ini terjadi? Tampaknya tak terduga bahwa 100 anak laki-laki bisa hilang dan tidak ada seorang pun yang menyadari hal berbahaya ini. Namun melihat kembali kehidupan Iqbal, menjadi jelas bahwa dia adalah seorang manipulator utama dan groomer yang licik. Dan dia bahkan menikahi kakak perempuan salah satu korban remajanya sebagai tipu muslihat untuk melanjutkan kejahatannya. Salah satu surat kabar lokal The Dawn menulis seorang pria yang telah menghabiskan hampir seluruh kehidupan dewasanya untuk mengatur situasi di mana dia bisa merawat dan melecehkan anak laki-laki yang lebih muda. Dalam sebuah artikel Oktober 2001, pelaku diklaim telah menghabiskan sebagian besar hidupnya menjaga sekelompok remaja laki-laki di sekitarnya.
Mereka yang bertemu dengan Iqbal menjulukinya sebagai pemburu anak laki-laki yang akan melakukan apa saja untuk memuaskan nafsu sodominya. Surat kabar itu juga mengklaim bahwa dia telah menggunakan banyak metode untuk memikat anak laki-laki yang lebih muda. Tetapi metodenya yang paling efektif adalah menjadi sahabat pena melalui majalah anak-anak. Setelah mendapatkan foto teman penanya, dia akan memilih anak laki-laki yang menarik untuk menjaga persahabatan dengan mereka. Dia akan menghabiskan ribuan rupiah untuk mengirimi mereka hadiah seperti parfum, tiket, koin, dan lain-lain. Tulis The Dawn. Pelaku diketahui berasal dari keluarga yang kaya, membuatnya sangat mudah untuk membujuk anak-anak miskin melakukan tindakan yang bejat itu. Pada tahun 1978, saat usianya masih 22 tahun, ayahnya membeli sebuah villa di pinggiran Lohare, tempat Iqbal tinggal dan bekerja di bisnis pengecoran baja. Jauh dari pantauan, dia mengundang banyak korbannya yang masih muda untuk tinggal bersamanya dan meminta mereka menemaninya saat dia menjalankan bisnisnya sehari-hari. Ketika keluarganya mempertanyakan perilakunya, dia bereaksi dengan marah dan menolak untuk membiarkan mereka mempertanyakan gaya hidupnya atau berinteraksi dengan harem remaja laki-lakinya. Orang-orang yang mengenalnya pun merasa malu dan mencoba menutup mata terhadap perbuatannya. Ada banyak upaya yang dilakukan oleh polisi untuk menangkapnya karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki, meskipun tuduhan tidak pernah berhasil. Keluarga Iqbal pun berencana menikahinya dengan wanita, namun dia selalu menolak. Setelah menghindar selama bertahun-tahun, kemudian pada tahun 1983, dia mengejutkan keluarganya dengan mengumumkan dirinya telah menikah. Wanita ini adalah kakak perempuan dari salah satu kekasihnya di masa kecil. Dia melakukan ini agar sang kekasihnya, adiknya dari wanita itu, tidak akan pergi. Reputasi sebagai pedofil mengakibatkan dirinya dipukuli oleh penduduk setempat, dan dia menjalani hukuman 6 bulan penjara karena sodomi. The Dawn mengklaim bahwa seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin lihat dan memiliki metode yang rapi untuk mendekati dan melecehkan anak-anak. Kemudian dia membuka toko video game yang menjadi toko pertama di Setback dengan model seperti itu dan akan menawarkan token kepada anak laki-laki dengan harga lebih murah dan dalam beberapa kasus gratis. Dia akan melemparkan uang kertas 100 rupiah atau sama saja dengan 19.000 ke lantai dan mengawasi anak laki-laki yang akan mengambilnya. Kemudian dia akan mengumumkan bahwa uangnya telah dicuri dan dia harus menggeledah semua orang. Pencuri akan ditangkap dan dibawa ke kamar yang berdekatan di mana korban akan disodomi. Kadang-kadang uang itu akan diberikan kembali kepada anak itu sebagai sikap niat baik. Tulis The Dawn. Ketika orang-orang melarang anak-anak mereka mengunjungi toko, Iqbal mendirikan akuarium ikan dan kemudian gym, sekali lagi untuk menarik perhatian anak laki-laki. Dia juga mendirikan sekolah ber-AC atau Sunnyside School, tetapi gagal karena tidak ada yang mau menyekolahkan anak mereka di sana. Dia juga membuka toko barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dijual dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasaran. Itu juga berlangsung selama beberapa minggu. Iqbal juga diklaim berteman dengan petinggi polisi dan menerbitkan majalah yang isinya memuji mereka atas semua kerja keras dan keberanian mereka. Ketika ayahnya meninggal pada tahun 1997, kemudian Iqbal menerima warisan sebesar Rs 3,5 juta atau setara dengan 667 juta dari tanah miliknya. Semua uangnya ini sebagian dihabiskan untuk membeli seks dari anak-anak. Dia juga membangun rumah besar dengan kolam di ruang bawah tanah dan kolam renang di halaman belakang.
Tetangganya ingat bahwa dia suka bergaya dan sering terlihat berkeliling dengan mobil baru dengan belasan anak laki-laki berdesakan di kursi belakang. Iqbal sesumbar kepada saudara-saudaranya bahwa dia telah menyiapkan ramuan kimia yang memiliki kekuatan untuk melarutkan seseorang menjadi kerangka hanya dalam hitungan menit. Mereka tidak memikirkannya sampai dia mengaku bahwa dia adalah pemangsa seksual yang bahkan lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan.